Qin Yichen meliriknya dengan sedikit jijik. Setelah dia baru menyadari misteri jubah itu, dia benar-benar langsung berpikir untuk membunuh Li Ge. Tetapi sebelum dia bisa mendekat, Li Ge menasihati dan mengambil tindakan pencegahan. Ini membuatnya sedikit menyesal. Namun, untuk rampasan perang pertama ini, dapat dikatakan bahwa kepuasan melebihi harapan Qin Yichen. Lagi pula, meskipun Qin Yichen tidak memiliki kondisi yang baik seperti Liu Yuyan, Immortal Grade tidak kekurangan dalam semua aspek. Tetapi jubah ini tidak hanya bebas konflik, tetapi juga sangat berguna. Di tengah kegembiraan, saya melihat mata indah Liu Yuyan berputar, dan pada akhirnya, dia menyeringai, Qin Immortal Monarch. Apakah Anda memiliki harta favorit? Apakah Anda ingin mengubahnya dengan saya? Qin Yichen terkejut, tidak menyangka Liu Yuyan begitu cemburu. Dia tidak menunggu untuk berbicara, dan yang terakhir bahkan berkata, tentu saja, Raja Abadi Qin dapat berbicara jika perlu. Hasil jepretannya tentu tidak buruk. Dapat dilihat bahwa Liu Yuyan sangat iri dengan jubah ini. Atau dengan kata lain, benda ini memang memiliki nilai untuk membuatnya aktif bernegosiasi. Namun, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ketua Liu juga harus mengetahui situasi Qin saat ini. Jubah ini memang sangat berguna untuk Qin ini. Liu Yuyan sedikit mengangguk, meskipun ada beberapa penyesalan. Tetapi juga jelas, apa yang paling dibutuhkan Qin Yichen sekarang. Itu untuk bertahan hidup di bawah pengepungan Sekte Abadi Shen Xiao dan bahkan menghasut Sekte Abadi Utama. Dan jubah ini jelas merupakan harta karun tertinggi yang menyelamatkan jiwa dan tersembunyi. Karena itu, maka aku tidak kewalahan. Hanya selamat untuk Qin Immortal Monarch. Liu Yuyan sedikit melengkungkan tinjunya. Menurut pendapatnya, sekarang Sekte Abadi Shen Xiao mungkin dapat membantai Sekte Abadi Yuan Surgawi. Tetapi jika Qin Yichen dapat benar-benar mengabaikan sekte yang sama untuk melindungi dirinya sendiri, itu adalah Sekte Abadi Shen Xiao. Takut itu juga sulit untuk mengambil nyawa mereka. Namun sayangnya, Liu Yuyan tahu betul bahwa Qin Yichen bukanlah orang seperti itu. Tetapi jubah hitamnya masih membuat hatinya meludah. Dan Li Ge, yang menonton, sedang menonton kertakan gigi untuk sementara waktu. Dan keduanya sangat produktif dan menggembar-gemborkan satu sama lain. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, yang membuatnya sangat kesal. Intinya, jubah itu, Li Ge juga cemburu untuk sementara waktu. Dan memikirkan rasa malu barusan. Dia diam-diam kesal, berdandan seperti Tuhan, bermain iblis. Harta karun ini cocok untukmu menjadi kura-kura. Biarkan pencurimu berbicara sebentar. Setelah membunuhmu, bukankah benda ini masih sekte abadiku? Namun, Li Ge tidak tahu bahwa bahkan Qin Yichen bahkan tidak memberitahu Ni Yuntian bahwa jubah ini lebih dari sekadar menyembunyikan tubuh dan nafas. Jubah ini juga memiliki kekuatan sihir, yang dapat mengembun keluar dari bayangan musuh seperti bayangan iblis tadi. Ini tidak hanya disembunyikan, tetapi juga harta karun tertinggi dari pembunuhan itu. Qin Yichen tidak ingin mengungkapkan kartu hol ini. Baru saja, dia memiliki kesempatan untuk membunuh Li Ge, tetapi dia tidak dapat membunuh 100 orang di Sekte Abadi. Jadi setelah memikirkannya, Qin Yichen hanya menyembunyikan satu tangan. Selain itu, bagi Qin Yichen, membunuh Li Ge sama sekali tidak layak untuk mengungkapkan kartu-kartu ini. Namun, Liu Yuyan berkata kepada Qin Yichen secara diam-diam melalui transmisi suara, Qin Immortal Monarch. Menurut dugaan saya, misteri dari hal ini, bahkan jika itu adalah penetrasi pembangkit tenaga listrik Golden Immortal. Kecuali jika Anda berniat untuk membunuh serangan diam-diam di atasnya. Mungkin dia memukul wajahnya. Jika tidak, jika Anda sengaja menghindarinya, akan sulit menemukan Anda. Qin Yichen mendengar ini sambil tersenyum. Meskipun Liu Yuyan mengatakan bahwa dia belum bereksperimen. Tetapi dari penampilannya barusan, hampir sama. Saat berbicara, saya melihat bahwa Ni Yuntian menyerahkan kelas abadi kedua. Melihat mata Qin Yichen, dibandingkan dengan keingintahuan jubah sebelumnya, minatnya jauh lebih lemah saat ini. Lagi pula, kekuatan monster kedua adalah yang terbaik yang dia tahu, dan hadiahnya secara alami akan lebih rendah. Dan kelas abadi ini adalah cambuk tulang. Qin Yichen memegangnya di tangannya dan cukup berat. Kemudian, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dia menggoyangkan cambuk tulang itu. Ketika dia melihat cambuk tulang mengeluarkan suara berderak, dia mencambuk dirinya sendiri. Tulang terbakar merah gelap muncul. Melihat ini, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan cerah dan diam-diam merasakan cambuk tulang. Antusiasme ini tampaknya bukan hanya kekuatan magis murni seperti kekuatan abadi, tetapi juga terlihat seperti semacam karma yang terbakar. Tentu saja, Qin Yichen tidak peduli dengan apa yang disebut kerusakan yin. Bagaimanapun, dia menyapa musuh. Di mata Liu Yuyan, lampu pompa juga berkedip dan berkata, cambuk tulang ini juga prajurit peri yang baik. Tapi menurutku Raja Abadi Qin tampaknya lebih bersedia menggunakan pisau. Qin Yichen menggaruk kepalanya, tetapi tidak menyangkal bahwa dia menggunakan pedang untuk berlatih teknik pedang. Dan dua adalah bahwa pedang harimau putih tidak hanya kuat dalam dirinya sendiri, tetapi juga memiliki rasa frustrasi dan makna yang mendalam baginya. Pada saat ini,
Liu Yuyan mengubah transmisi suara dan berkata, saya melihat cambuk tulang ini. Selain bilahnya, haruskah itu dijebak? Qin Yichen terkejut. Meskipun permukaannya tidak dipublikasikan, tetapi dia baru saja memikirkannya. Tidak berharap Liu Yuyan menjadi sederhana. Jadi saya melihat beberapa petunjuk dengan sangat cepat. Cambuk tulang ini, dalam hal musuh yang terperangkap, mungkin tidak sebagus peri tari bulan saya. Tapi itu tidak biasa. Langsung ke intinya. Jika Qin Immortal Monarch tidak keberatan cambuk tulang itu rusak, dia akan melakukannya di penjarakan Sekte Abadi Shen Xiao, seorang penatua. Bukan tidak mungkin. Qin Yichen diam-diam menundukkan kepalanya, yang mirip dengan perkiraannya. Tentu saja, jika demikian, cambuk tulang ini hanya bisa digunakan sebagai harta peri sekali pakai. Namun, Qin Yichen tidak merasa tertekan. Lagi pula, dia sudah memiliki prajurit peri di tangan. Harta, selama kekuatan hebat yang paling cocok digunakan, itu yang paling berguna. Saat berbicara, Liu Yuyan iri lagi. Meskipun cambuk tulang ini tidak sebanding dengan kecemburuannya, setidaknya hingga saat ini, dua harta karun yang diperoleh Qin Yichen dapat meningkatkan kekuatannya. Sebaliknya, rampasan perangnya, memikirkan Liu Yuyan saja sudah memusingkan. Pada saat ini, saya melihat Ni Yuntian penasaran. Saudara Qin, bisakah Anda membiarkan kami melihat kekuatan dari tingkat abadi yang terakhir? Dalam hal ini, Qin Yichen tidak menyembunyikannya. Terutama ketika Sekte Abadi Tianluo memblokir garis pandang Li Ge, dia hanya mengambil rampasan perang terakhir. Rampasan perang ini sedikit istimewa dibandingkan dengan yang sebelumnya, karena itu adalah 3 duri merah pendek dengan warna merah gelap di sekujur tubuhnya. Tusukan pendek ini sedikit lebih pendek dari pedang pendek, tetapi sedikit lebih sempit dari belati. Sekilas, Qin Yichen mau tidak mau memikirkan 1000 duri abadi yang digunakan oleh Kaoru di medan perang Kaisar Shen. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 3 duri pendek berwarna merah gelap memiliki mantra yang padat. Bahkan Qin Yichen mempersepsikan mereka dengan kekuatan roh dan menemukan bahwa mantra itu tidak hanya ada di permukaan, tetapi juga di dalamnya. Bahkan di duri pendek, jika ada misteri seperti ruang, di antaranya ada mantra yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya penampilan ini seperti senjata tersembunyi yang sempit, tetapi mengandung ketajaman yang tak ada habisnya. Namun, saat Qin Yichen bertanya-tanya apa yang dilakukan kutukan itu, dia melihat bahwa mata Liu Yuyan penuh dengan kecemerlangan, dan kecemburuan di antara kata-kata lebih kuat daripada jubah tadi. Qin Immortal Monarch, keberuntunganmu benar-benar patut ditiru. Harta peri ini, mungkinkah dibuat khusus untukmu? Qin Yichen terkejut. Dia sebelumnya mengira bahwa tikaman pendek itu milik kelas senjata tersembunyi. Tetapi hanya mengingat kekuatan iblis Qi yang mengerikan dari 3 kepala 6 lengan. Nilainya harus di luar biasa. Tetapi tidak diharapkan. Liu Yuyan tanggapannya akan menjadi sangat menarik. Selain itu, menyesuaikan 4 kata membuat Qin Yichen penasaran. Tetapi tidak bisa menahan rasa gatal. Dan segera bertanya, di mana kepala Liu? Dan saya berharap untuk menghilangkan Qin ini.